Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumin dini, amma ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita. Kita langsung masuk di halaman yang ke-17, Ma'alim Manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah. Alamat Ahli Sunnati wal Jamaah. Tanda Ahli Sunnah wal Jamaah. Al-ula al-wasatiyah, yang pertama adalah sikap wasatiyah atau sikap tengah-tengah. Ahlu sunnati wal jamaah humul firqatun najiyatu allati mayyazaha Allahu min bainil firaq. Ahlu sunnah wal jamaah adalah firqatun najiyah yang Allah tabaraka wa ta'ala membedakannya dengan kelompok-kelompok yang lain. ولهذا يقول بعض العلماء هذه الأمة وسط بين الأمم. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa umat Islam ini adalah umat yang paling mulia, umat yang paling utama di antara umat-umat yang banyak. Wa kama qala Allah jalla wa ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasatan. Wasat artinya umat yang paling utama. Wa ahlus sunnati wal jamaati wasatun bainal firaqi thalathi was sab'in. Yang ini Ahlus sunnati wal jamaah wasatun bainal firaqi thalath was sab'in. Ahlus sunnah wal jamaah itu berada di tengah-tengah di antara 73 golongan. Fahum wasatun bainal firaq min hadhil ummah. Maka mereka berada di tengah-tengah di antara firqah-firqah umat ini, haitsu tamassaku biha bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Karena di antara keistimewaan mereka adalah mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi itu yang pertama di antara ciri mereka adalah al-wasatiyah. Nanti akan disebutkan sebagiannya. Yang kedua, as-sabru was-sabat. Bersabar dan teguh. Ahlu sunnah wal jamaah ahlu sabrin was-sabat. Ahlu sunnah wal jamaah itu adalah orang yang bersabar dan orang yang istiqamah, orang yang teguh dan tetap pendiriannya. La yataza'za'una amma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Mereka tidak pernah bergeser dari apa yang Nabi dan para sahabatnya berada di atasnya. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi bersabda, fa inna min waraikum ayyamas sabr. Sesungguhnya nanti di belakang kalian, wahai para sahabat, itu ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Artinya karena banyaknya ujian-ujian, banyaknya fitnah-fitnah. Mithlu as-sabru fihinna mithlu qabdi 'alal jamr. Akan ada hari-hari orang yang bersabar di dalamnya
berpegang teguh dengan Islam itu seperti orang yang memegang bara api. Artinya berat untuk istiqamah di atas sunnah Nabi SAW. Diibaratkan oleh Nabi seperti orang yang memegang bara api. Ketika dipegang itu panas, tetapi ketika dilepas dia akan celaka. Lil'amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla amalikum. Orang yang beramal di dalamnya, artinya di hari-hari yang penuh dengan kesabaran itu, mereka mendapatkan 50 pahala dari kalian. Ya, mithlu ajri 50 rajulan, seperti pahala 50 orang. Ya, orang yang beramal di hari-hari tersebut mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang. Ya'maluna mithla amalikum, yang beramal seperti amalan kalian. Qila ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ajru 50 rajulan minna aw minhum? Wahai Rasulullah, pahala 50 orang dari kami atau dari mereka? Qala bal ajru 50 rajulan minkum. Beliau menjawab, 50 pahala dari 50 orang dari kalian. Ya, ini menunjukkan keutamaan orang yang bersabar di akhir zaman, bersabar berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wal mutamassiku bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam yakunu lahu ajru 50. Orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendapatkan pahala 50 orang. لشدة ما يلقى من العنة واللوم والتهديد والتوبيخ والتعيير والتنقيس مع قلة الأنصار والأعوان وكثرة الأعداء والمخذلين. Kenapa demikian? Karena banyaknya mereka mendapatkan kesulitan-kesulitan, celaan-celaan, ancaman-ancaman, ya, dan hardikan-hardikan, serta sedikitnya orang-orang yang mau membantu dan menolong, dan banyaknya musuh-musuh dan orang-orang yang menghinakan, sehingga mereka mendapatkan pahala 50 orang. Jadi 50 orang di sini, kata Nabi, bukan dari mereka tetapi dari para sahabat. Tapi bukan berarti mereka lebih utama dari sahabat, hanya pahalanya sama dengan 50 orang dari kalangan para sahabat. Fala budda min as-sabri ala manhaj salaf salih. Maka wajib untuk bersabar, berpegang teguh dengan manhaj salaf salih, mahma nalana fi sabili dzalika min laumin laimin. Sekalipun di dalam berjalan di atasnya itu kita akan mendapatkan celaan orang-orang yang mencela, atau ma huwa ashaddu minal laum, ataupun yang lebih dari itu, minat tahdidat, dari ancaman-ancaman, gertakan-gertakan, atau ghairi dzalik. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ غريبا. Islam itu dimulai dalam keadaan asing, wasayaudu kama bada, dan akan kembali dalam keadaan asing pula. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Qila ya Rasulullah, wa man al ghuraba? Siapa al ghuraba itu wahai Rasulullah? Qala alladhina yuslihuna idza fasada an-nas. Mereka adalah orang-orang yang berusaha memperbaiki tatkala manusia dalam keadaan rusak. Wa fi riwayatin alladhina yuslihuna ma afsada an-nas. Dalam riwayat disebutkan al-ghuraba itu adalah orang-orang yang berusaha memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Fa haula humul ghuraba'u bainan nas wa thabatuhum 'ala al-manhaj yahtaju ila sabrin wa rawiyah. Mereka adalah orang-orang yang asing, ya, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi, berpegang dengan sunnah para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang asing. Bahkan keterasingan ini bukan
di kalangan orang-orang kafir, bahkan di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Dan tetapnya mereka, teguhnya mereka di atas manhaj itu membutuhkan kesabaran, ya, membutuhkan sikap sabar, wa yahtaju ila ihtisab, dan juga membutuhkan sikap selalu berharap. Faqalilun man yathbut ala dhalika illa man waffaqahu Allah. Dan sedikit orang yang mampu untuk istiqamah di atas perkara tersebut kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadzal manhaj ma'alim, dan manhaj ahlu sunnah wal jamaah itu memiliki kriteria, ya, atau alamat yu'rafu biha wa yu'rafu biha ahlah. Jadi kriteria yang bisa diketahui dan dengannya bisa dikenal orang-orang yang berjalan di atasnya. Kemudian beliau masuk menyebutkan tentang karakteristik dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ini sebagiannya, tentu beliau tidak menyebutkan seluruhnya, beliau menyebutkan sebagiannya saja. Di antara karakteristik ahlus sunnah atau manhaj ahlus sunnah, metode ahlus sunnah wal jamaah, pertama adalah al-ihtimamu bi aqidati tauhid. Sangat perhatian dengan akidah tauhid. Itu yang pertama. Ciri ahlus sunnah wal jamaah, mereka itu sangat perhatian dengan akidah tauhid. Dan tauhid ketika disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksudkan adalah tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Tauhid adalah ifradullah ta'ala bi khususiyatihi wa huquqihi. Tauhid itu mengisahkan Allah di dalam kekhususan Allah dan di dalam hak-haknya. Dan di antara khususiyah Allah adalah tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Ya. Sedangkan hak-hak Allah adalah tauhidul uluhiyah. أول هذه المعالم أن أهل هذا المنهج يهتمون بالتوحيد. Karakteristik yang pertama bahwa ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang berjalan di atas manhaj ini, itu sangat perhatian dengan masalah tauhid. Wabil aqidati salimah, sangat perhatian dengan akidah yang sahihah. Yata'allamunaha wa yu'allimunaha, mereka berusaha mempelajarinya dan mengajarkannya kepada manusia. Wa yatamassakuna biha, mereka berpegang dengannya. Wa yad'una ilaiha, dan mengajak manusia kepada tauhid. Wa hiya al-ma'lamul awwal limanhaj ahli sunnati wal jamaah, dan ini merupakan karakteristik yang pertama. Al-ihtimam bi aqidati tauhid ta'alluman wa amalan wa ta'liman wa da'watan, yaitu perhatian dengan akidah tauhid, baik mempelajarinya, mengamalkannya, mengajarkannya, dan mendakwahkannya. Wa huwa manhajur rusuli jami'an, dan ini merupakan manhaj seluruh para nabi dan rasul. Seluruh anbiya, seluruh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, ihtimam atau perhatian mereka di dalam dakwah yang pertama adalah perhatian dengan tauhid. Dari semenjak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua dakwah mereka sama. Sehingga para ulama rahimahumullah jami'an menyebutkan bahwa asasu da'watil anbiya, pondasi dakwah para nabi itu ada dua. Pertama, tahqiqut tauhid, ya, merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid. Dan yang kedua, ibtalus syirik, membatalkan seluruh perbuatan syirik. Itu inti dakwah seluruh para nabi dan rasul.
فكل رسول يرسله الله إلى أمة يبادر بإصلاح العقيدة, maka setiap rasul yang diutus oleh Allah kepada satu umat, mereka bersegera untuk memperbaiki akidah. Itu yang pertama. Fayaqul, mereka mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada bagi kalian dari sesembahan yang hak selainnya. Ya, Allah berfirman, wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa ila thamud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa ila madyan akhahum syu'aiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Muhammad SAW ketika turun ayat anzir ashiratakal aqrabin, beliau katakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya, dan seluruh para anbiya dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad SAW seluruhnya berdakwah mengajak kepada tauhid, karena ini adalah asas, ya, sebagai pondasi. Tatkala tauhid ini benar, semuanya akan benar. Ya, tatkala tauhid ini tidak beres, maka semuanya akan tidak beres. Walamma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan ila al-Yaman, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ya, dan Mu'adz merupakan salah satu dari utusan Nabi. Utusan Nabi itu sangat banyak, walaupun tentu tidak semuanya dipilih oleh Nabi. Ya, ada Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Abdullah bin Khudzafah as-Sahmi, ya, dan utusan-utusan yang lain yang diutus ke Yaman, kemudian ke Jaziratul Arab, ke Persia, ke Rum. Dan itu terjadi ketika Sulhul Hudaybiyah, ketika terjadi perdamaian Hudaybiyah antara Nabi dan kaum musyrikin Quraisy, sehingga ini kesempatan untuk menyebarkan utusan-utusan beliau. Nah, di antara yang diutus adalah Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Qala, beliau bersabda, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi ahlul kitab. Ini menunjukkan bahwa yang diutus oleh Nabi itu bukan orang sembarangan, sekalipun sahabat itu banyak sekali, tapi yang diutus itu orang-orang yang terpilih oleh Nabi SAW. Dan ini juga menunjukkan bahwa dakwah itu, dakwah yang bersifat khusus, itu harus dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Tidak semua orang kemudian memiliki kewajiban dakwah secara khusus. Adapun secara umum iya, ya, secara umum semua diperintahkan untuk mengajak, tetapi dakwah secara khusus dia memposisikan diri sebagai dai, dia harus orang yang berilmu. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi kaum dari ahlul kitab. Kenapa Nabi bersabda demikian? Karena ahlul kitab itu orang-orang berilmu. Artinya engkau harus bersiap-siap, wahai Mu'adz. Mereka akan mendebat kalian, mereka akan menjawab pernyataan-pernyataan engkau. Ya, maka bersiap-siaplah. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Ajaklah mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah wa anna Rasulullah. Fa innahum ata'uka lidzalik, jika mereka taat, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Jika mereka mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka
5 kali salat dalam sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Jika mereka mentaati engkau dalam masalah ini, ajarkan kepada mereka bahawa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah, yaitu zakat yang diambil dari orang-orang yang kaya dari mereka dan dibagikan kepada orang-orang yang fakir. Fabada'a bitauhid qabla an ya'mura bis-salati waz-zakah. Maka dalam hadis ini Nabi SAW memulai dengan tauhid agar Mu'adz bin Jabal menyampaikan tauhid sebelum yang lainnya. Hadza manhajus salaf, dan ini adalah manhaj salaf, ihtimam, perhatian terhadap tauhid. Wa huwa alladhi alaihi jami'ul anbiya, dan ini yang dilakukan oleh seluruh para nabi alaihi salatu wassalam. Wa khatamuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-bada'atu bi islahil aqidati wad da'wati ilaiha. Manhaj para sahabat, manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mulai dengan memperbaiki akidah, wad da'wah ilaiha, mengajak manusia kepada akidah yang sahihah, wa thabat 'alaiha, kemudian istiqamah di atas akidah tersebut. Wa ma'rifatu ma yudadduha wa yufsiduha, kemudian setelah mengajak kepada akidah yang benar, juga mengajarkan atau mengetahui apa yang menjadi lawannya dan yang menjadi perusaknya, min anwa'i syirki billah, dari berbagai macam syirik, ya, wa ma'rifatu ma yunqisuha, dan juga mengetahui apa yang bisa mengurang-uranginya, minal ma'asi wal bid'ah wal muhdatsat. Karena la ilaha illallah itu ada nawaqidnya. Nawaqid itu pembatal-pembatalnya, ya, berbagai macam bentuk kekufuran dan perbuatan syirik. Ada nawaqisnya. Nawaqis itu yang mengurang-urangi. Artinya dia tidak sampai habis, tidak menjadikan seorang itu keluar dari Islam. Perbuatan maksiat, perbuatan bid'ah, perkara-perkara yang baru dalam agama, ini termasuk nawaqis at-tauhid. Adapun syirik, kekufuran, itu nawaqidut tauhid, pembatal-pembatal tauhid. والتوحيد كما هو معلوم هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه والبراءة منها ومن أهلها. Tauhid itu adalah mengisahkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah dan berlepas diri dari perbuatan tersebut dan dari pelaku-pelaku perbuatan tersebut. Allah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ya, ini adalah dalil bahwa dakwah para anbiya itu asasnya itu ada dua. U'budullah wajtanibut taghut. Ya, sembahlah Allah dan jauhi sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya, sembahlah Allah dan jauhi perbuatan syirik. Wa qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya, wa qala al-khalil li abihi wa qaumihi, dan Nabi Ibrahim AS berkata kepada bapa dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku. Wa qala wa huwa alladhina ma'ahu inna bura'u minkum mimma ta'buduna min dunillah. Sama maknanya, yang intinya mengajak kepada tauhid dan berlepas diri dari perbuatan syirik. Wa tauhidu aqsamun thalatha. Tauhid memiliki 3 bagian. Tauhid rububiyah wa huwa ifradullah ta'ala bi af'alihi kal khalqi wal razqi wal ihya'i wal imatati wat tadbir. Tauhid rububiyah itu mengisahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah, seperti menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta ini. Itu semua adalah khususiyah, kekhususan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Wathani, yang kedua, tauhidul uluhiyah wa huwa ifradullah ta'ala bi af'alil ibad. Tauhidul uluhiyah itu adalah mengisahkan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatan hamba.
allati syara'aha Allah lahum, yang Allah syariatkan kepada mereka, an yataqarrabu biha ilaih, agar mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah tersebut. Wala yusyrikuna billahi syai'an fi ibadatihi, maka mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun di dalam ibadahnya. Kama annahu laysa lahu syarikun fi rububiyyatihi, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah di dalam rububiyahnya. Ya. والثالث توحيد الأسماء والصفات ومعناه إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. Tauhidul asma' wa sifat adalah mengisahkan Allah, menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya atau apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya, yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah dan nama-nama bagi Allah, min ghairi tahrif, tanpa dirubah artinya, wala ta'til, tanpa diingkari, wa min ghairi tashbih, tanpa diserupakan, wala tamthil, dan tanpa ditamthilkan. Ya. Di sini ada para ulama menyebutkan min ghairi tamthilin wala takyif, dan ini yang lebih pas, ya, tanpa diserupakan dan tanpa dibagaimanakan. Wa hadhihi al-aqsam ats-tsalatsah dalla 'alaiha al-kitab al-Qur'anu fi mawadhi' katsira. Tiga pembagian ini banyak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena ada sebagian orang yang menganggap bahwa pembagian ini adalah pembagian yang bid'ah, bahwa taqsimut tauhid, pembagian tauhid, pembagian syarat-syarat salat itu istiqra, berdasarkan istiqra itu penelitian para ulama. Memang dahulu tidak ada, karena memang dahulu tidak membutuhkan itu. Sahabat tidak membutuhkan adanya pembagian-pembagian tersebut dan mereka sudah memahami. Ya, para tabi'in tidak membutuhkan adanya pembagian-pembagian. Tapi ketika bertambah jauh dari zaman kenabian dan orang semakin tidak faham, maka para ulama perlu untuk berdasarkan istiqra mereka, penelitian mereka, akhirnya mereka membagi tauhid, ya, membagi syarat-syarat salat. Ada yang istilahnya syurutus salat, syarat-syarat salat, arkanus salat, rukun-rukunnya salat, rukun-rukunnya salat, kewajiban-kewajibannya. Kemudian muncul ilmu usul fiqih, ilmu mustalah dan seterusnya, yang itu tidak ada pada zaman Nabi, dan tidak ada yang mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang bid'ah, ya, karena itu berdasarkan istiqra. Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Surat Maryam ayat 65 ini adalah dalil yang menjelaskan tiga tauhid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, itu tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi, itu tauhidul uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya, itu adalah tauhid asma was sifat, ya. Dan juga dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qawluhu rabbus samawati wal ard fihi tauhidur rububiyyah, wa qawluhu fa'budhu fihi tauhidul uluhiyyah, wa qawluhu hal ta'lamu lahu samiyya fihi tauhidul asma was sifat. Rabbus samawati wal ard, Allah adalah Rabb langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Rabb artinya tauhidur rububiyah. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi, sembahlah Allah dan teruslah beribadah kepada Allah, ya, itu tauhidul uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah, itu tauhidul asma was sifat. Hadha huwa manhaj ahli sunnah wal jamaah fi tauhid. Ini adalah manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam tauhid. Ya. Wal farqu bayyinun bainahu wa bainal firaqil munharifati fil aqidah. Dan perbedaan antara ahli sunnah dengan firqah-firqah yang menyimpang itu sangat jelas dalam masalah akidah. Ya.
min musyrikin billahi, dari orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, mereka mengatakan la ilaha illallah walakinnahu ya'budu ghairallah. Ada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi beribadah kepada selain Allah. Fahuwa yuqirru bitauhid bilisanihi, mereka mengakui atau melafadzkan tauhid dengan lisannya, walakinnahu yunaqiduhu biaqwalihi wa af'alihi syirkiyah, tetapi pernyataan mereka ini dibatalkan oleh perbuatan-perbuatan mereka dan tatkala mereka berbuat syirik. Wa min muharrifin li asma'ihi wa sifatihi wa mu'attilin laha wa mu'awwilin laha wa min musyabbihin li asma'illahi wa sifatihi bi asma'il makhluqin wa sifatil makhluqin. Demikian pula berbeda Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan orang-orang yang mentahrif, merubah nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengingkari nama dan sifat-sifat Allah, mentakwil, ya, ataupun menyerupakan sifat dan nama Allah dengan sifat makhluk. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah, ya, meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahum min haitsu manhajihim fil aqidati wasatun bainal mu'attilati wal mumattsilah ala ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam itsbatan bila tamthil wa tanziyan bila ta'til. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj mereka di dalam akidah itu wasat, berada di tengah-tengah antara mu'attilah dan mumatsilah. Kaum mu'attilah, mereka meniadakan sifat-sifat Allah dengan alasan bahwa itsbatus sifat yastalzimut tashbih, dengan alasan bahwa menetapkan sifat itu mengharuskan menyamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan mumatsilah menyamakan Allah dengan makhluk. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah dan meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah. Mereka menetapkan sifat Allah tanpa ditahrif, tanpa dirubah, tanpa dita'til, tanpa ditiadakan atau diingkari, tanpa diserupakan dan tanpa dibagaimanakan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Pangkal kesesatan manusia dalam masalah asma wa sifat karena mereka mengqiyaskan Allah dengan makhluk. Ya, padahal Allah la yuqasu bi khalqihi. Al-Imam Abu Hanifah, ya, dalam dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Izzi Al-Hanafi dalam Aqidah At-Tahawiyah menyebutkan bahwa la yuqasu bi khalqihi. Allah itu tidak dikiaskan dengan makhluknya. Allah turunnya Allah tidak seperti turunnya makhluk. Allah beristiwa di atas arsy, istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Ya, Allah sendiri, hal ta'lamu lahu samiyya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Bagaimana mungkin disamakan zat yang puncak kesempurnaan itu ada padanya? Allah Maha hidup. Hidupnya Allah itu sempurna. Di antara kesempurnaannya, kehidupan Allah itu tidak didahului dengan ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan kematian. Sedangkan manusia, kehidupan mereka sebelum hidup itu mereka tidak ada. Mereka akan mati, mereka sakit, mereka capek. Dan kehidupan Allah itu kehidupan yang sempurna. Ilmunya ilmu yang sempurna. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Kok kemudian disamakan antara manusia dengan Allah tabaraka wa ta'ala? Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Yang kedua di antara karakteristik Ahlus Sunnah, ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tarkul bid'ah wal muhdatsat. Karakteristik Ahlus Sunnah, mereka selalu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan seluruh perbuatan bid'ah dan perkara-perkara baru dalam agama. Wa min ma'alimi manhaj ahli sunnati wal jama'ati aidan al-iman bir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatuhu akthar min mahabbati nafs wal walidaini wal waladi wan nasi ajma'in
واتباعه صلى الله عليه وسلم دون ما سواه باتباع سنته عليه الصلاة والسلام وترك البدع والمحدثات والخرافات عملا بقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وبقوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Di antara ciri ahlu sunnah, mereka beriman kepada Nabi SAW. Mereka sangat cinta kepada Nabi, melebihi kecintaan mereka kepada diri mereka, melebihi kecintaan mereka kepada kedua orang tua mereka, anak mereka dan seluruh manusia. Nabi adalah orang yang paling mereka cintai. Tetapi bukti kecintaan mereka ini bittibaihi, dengan mengikuti beliau, ya, dengan ittiba kepada beliau dan tidak ittiba kepada yang lain, dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah dan perkara-perkara yang baru. Itu adalah bentuk mahabbah, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab beliau menjelaskan, ya, di antara tahqiq dari syahadat anna Muhammad Rasulullah atau bukti kecintaan seorang kepada Nabi, ta'atuhu fima amar. Buktinya taat kepada beliau di dalam apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua yang beliau habarkan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan semua yang beliau larang. Wa alla yu'badallah illa bima syara', dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Itu bentuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalam rangka mewujudkan sabda Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Wa iyyakum muhdatsatil umur, ya, hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara yang baru dalam agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah tersesat. Bid'ah, ya, disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala adalah tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha ta'abbud. Itu bid'ah. Bid'ah itu adalah tariqatun fid din, satu cara dalam agama. Berarti dalam masalah agama, dalam masalah dunia tidak ada bid'ah. Tariqatun fid din, satu cara dalam agama, tudahi syar'iyyah, yang mirip dengan sesuatu yang disyariatkan, tapi dia tidak disyariatkan, karena dia sering gandeng dengan sesuatu yang disyariatkan. Ya, tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha ta'abbud, dan dimaksudkan ketika seseorang melakukannya itu untuk beribadah. Ya, maksudnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah bid'ah. Jadi tidak mungkin seseorang yang kemudian melakukan satu bid'ah mengatakan saya tidak berniat ibadah. Tidak mungkin, pasti dia berniat ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ada pengertian lain, ya, tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah. Sama dengan pengertian-pengertian para ulama yang lain. Artinya itu pertama dalam masalah agama, pertama, yang kedua itu serupa dengan syariat dan bukan syariat, dan yang ketiga tujuan melakukannya itu untuk beribadah kepada Allah. Ya. Wa kadzalika la yaghluna fi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga di antara bentuk kecintaan mereka kepada Nabi, mereka tidak berlebihan kepada Nabi. La yaghlun, tidak bersikap hulu kepada Nabi. Wa la yarfa'unahu fawqa manzilatihi allati anzalahu Allah. Tidak menempatkan beliau di atas kedudukan yang telah ditentukan oleh Allah. Wa la yaj'alunahu syarikan lillahi fil ibadah, tidak menjadikannya beliau sebagai sekutu bagi Allah dalam ibadah.
kama yaf'aluhu al-ghulat, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang yang melampaui batas, wal musyrikun, atau kaum musyrikin, alladzina yusyrikuna ar-rasul ma'allahi fi ibadatihi, dari orang-orang yang menyekutukan atau menjadikan Rasul sebagai sekutu bagi Allah dalam ibadahnya. Wa yastaghithuna bihi, ada yang beristighatsah kepadanya, ya Rasulullah, tolong saya, ya Rasulullah, aghithna, ya, datang ke kuburan Nabi dan minta-minta kepada Nabi, berdoa kepada beliau. Ini semuanya adalah perbuatan syirik. Ya, du'aul amwati syirkun, minta-minta kepada orang yang sudah mati itu perbuatan syirik. Siapa saja, hatta Nabi alaihi salatu wassalam, apalagi yang lainnya, apalagi para aulia, para wali, apalagi orang-orang saleh, atau kuburan-kuburan. Ini semuanya adalah perbuatan syirik. Wa yarjuna minhu an yaqdi hawaijahum ba'da mautihi wa ula katsirun fin nas al-yawm. Dan orang-orang seperti itu sangat banyak. Bahkan terkadang itu juga dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang meminta-minta kepada orang-orang saleh, meminta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti kecintaan kita kepada Nabi dengan mengikuti beliau. Ada orang yang menganggap beliau tahu yang gaib. Ada yang menganggap beliau memiliki campur tangan dalam urusan alam semesta ini, atau mengatakan bahawa alam semesta ini diciptakan dengan cahaya atau nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya adalah sikap berlebih-lebihan. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Qul la aqul lakum 'indi khazainullah." Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki perbendaharaan Allah. Wala a'lamul ghaib, aku tidak mengetahui yang gaib. Wala aqul lakum inni malak, aku juga bukan malaikat. Ya, Allah perintahkan demikian kepada Nabi dalam surat Al-An'am. Ya, Allah juga berfirman, "Qul la aqul lakum," Allah tabaraka wa taala sebutkan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair." Seandainya aku tahu yang gaib, maka aku akan banyak berbuat baik. Wa ma massani as-su', dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Seandainya Nabi tahu yang gaib, beliau tidak akan pergi ke perang Uhud karena tahu bahawa pamannya akan terbunuh, beliau akan terluka. Seandainya beliau tahu yang gaib, beliau tidak akan makan daging kambing yang telah diracuni oleh Yahudi, tapi beliau makan daging kambing tersebut sehingga beliau teracuni. Seandainya beliau tahu yang gaib, beliau akan tahu kalung Aisyah yang hilang. Nabi tidak tahu, beliau suruh para sahabat untuk mencari kalung tersebut, menunjukkan Nabi tidak tahu yang gaib. Ya, maka ini adalah sikap-sikap hulu kepada Nabi. Fa ahlus sunnati wal jamaah la yaghluna fi Rasul sallallahu alaihi wasallam bal yunzilunahu manzilatahu. Ahlus sunnah wal jamaah tidak berlebihan kepada Nabi, bahkan mereka mendudukkan Nabi sesuai dengan kedudukannya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, fa innama ana 'abdun faqulu 'Abdullahi wa rasuluh." Jangan kalian berlebihan di dalam menyanjungku. Al-itra itu adalah mujawazatul haddi fil madh. Ya, berlebihan di dalam menyanjung. La tutruni, jangan kalian berlebihan di dalam menyanjungku. Kama atratin nasara ibn Maryam, sebagaimana kaum Nasrani berlebihan menyanjung Isa bin Maryam, akhirnya menyembah Isa bin Maryam. Fa innama ana 'abdun faqulu 'Abdullahi wa rasuluh. Aku ini seorang hamba, katakan hamba dan rasulnya. Para ulama menjelaskan bahawa pensifatan yang paling utama, pensifatan yang paling benar untuk Nabi adalah beliau Abdullah wa rasuluh. Ya, Abdullahi wa rasuluh. Tidak lebih dari itu. Abdun la yu'bad, hamba yang tidak diibadai, rasulun la yukadzab, dan rasul yang tidak didustakan. Tidak ada
pensifatan yang lebih utama dibandingkan dengan sifat bahawa beliau Abdullah wa Rasul. Abdun, Allah banyak mensifati beliau sebagai hamba dalam ayat-ayat yang sangat banyak dalam surat Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Ya. Subhanalladzi asra dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Dalam surat Al-Furqan, tabarakalladzi anzalna tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alhamdulillah dalam surat Al-Kahfi juga, alhamdulilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab. Allah mensifati beliau sebagai abdun. Kemudian Allah mensifati beliau sebagai Rasul, Muhammadur Rasulullah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya, maka tidak ada pensifatan yang lebih utama melebihi sifat beliau sebagai abdun wa rasul. Ada orang yang mengatakan Toha, beliau adalah Toha, beliau Yasin. Itu adalah nama-nama yang tidak benar. Toha bukan nama Nabi, Yasin bukan nama Nabi SAW. Ya, atau anta nurun fawqa nurin. Ya, dan seterusnya. Jadi sikap berlebihan kepada Nabi. Fahuwa Abdullah wa hadha raddun 'ala al-ghulat. Sabda Nabi Abdullah ini bantahan kepada orang yang berlebihan kepada beliau. Alladzina yarfa'unahu fawqa manzilati al-'ubudiyyah ila manzilati al-uluhiyyah. Yang mengangkat kedudukan beliau sebagai hamba, kemudian disejajarkan dengan kedudukan uluhiyah. Wa rasuluhu raddan 'ala al-mufarritin alladzina yajhaduna haqqar rasul. Sedangkan rasuluhu ini bantahan kepada orang-orang yang kurang kepada atau tidak sopan sikap mereka kepada Nabi, atau mengingkari hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yattabi'unahu wa innama yattabi'una ahwa'ahum. Allah berfirman, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Fa illam yastajibu lak, kalau mereka tidak mau menjawab panggilanmu wahai Muhammad, fa'lam, ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, kalau mereka tidak mengikuti bimbingan Nabi, tidak mengikuti panggilan Nabi, sunnah Nabi, mereka pasti mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu, dan siapa yang lebih tersesat, mimman ittaba'a hawahu, daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah tabaraka wa ta'ala. Famanhaju ahli sunnati wal jama'ati ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam annahum yu'azzimunahu. Manhaj ahli sunnah terhadap Nabi, pertama mereka mengagungkan Nabi, wa yuwaqqirunahu wa yuhtarimunahu, menjunjung tinggi Nabi, menghormati beliau, wa yuhibbunahu, mencintai beliau, wa yattabi'unahu, mengikuti beliau. Lakin la yaghluna fi haqqihi, tapi mereka tidak khulu, tidak berlebihan di dalam hak beliau. Kama ghalatin nasara fi Isa bin Maryam, sebagaimana kaum Nasara berlebihan kepada Isa bin Maryam. Famanhajuhum manhajul wasatiyah wal i'tidal ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka manhaj mereka manhaj yang tengah-tengah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yabkhasunahu haqqahu, mereka tidak melanggar hak-haknya. Wala yanqusunahu, tidak mengurang-uranginya. Wala yaghluna fihi, kemudian juga tidak berlebihan terhadap beliau. Fahuwa afdalul khalq, tanpa ragu beliau adalah makhluk yang paling utama. Wa sayyidu waladi Adam, beliau adalah pemimpin Bani Adam. Beliau adalah khatamun nabiyyin. Walahul manzilah aliyah, beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Allati la yasil ilaiha ahad, yang tidak mungkin seseorang akan sampai kepada kedudukan tersebut. Lakinnahu Abdullah, tapi tetap beliau ini sebagai hamba Allah. Laisa lahu minar rububiyyati wal ilahiyati syai', dan beliau tidak memiliki sedikit pun dari rububiyah ataupun uluhiyah. Ya.
Nah itu di antara karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Jam 6 ya. Tapi insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kalau dirasa enggak cukup, bisa habis maghrib, bisa insyaallah. Ditambah habis maghrib insyaallah. Setelah selesai kita salat sunnah, kita lanjutkan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.